Thank you Lord, thank you Lord. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Yes you are Lord, thank you Tuhan, thank you Lord. Haleluya. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Untuk sore hari ini Tuhan. Thank you for gather us together di sini tempat ini Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa Tuhan. Biar firman yang akan kami dengarkan sama-sama ini Tuhan. Sungguh benar-benar keluar hanya sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Jadikan ini sebagai benih yang tumbuh di hati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berakar bahkan bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Thank you, thank you, thank you Lord. Roh Kudus Engkau ambil alih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you so much Grow Worshipper kayak Rika. So diberkati oleh Praise and Worship sore ini? Yes. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Beda ya, ternyata rasanya berdiri di sini untuk menyampaikan pengumuman dan yang sekarang buat sharing ya. Thank you. Thank you so much sekali lagi buat Grow Worshipper. Benar-benar blessed banget dengan penyembahan sore ini. Ini ketiga saya hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa diberkati sama apa yang sama-sama kita belajar hari ini. Minggu lalu saya diberkati luar biasa. Ada Bapak Ibu di sini yang minggu lalu juga datang saat khotbahnya Pastor Leonardo Syamsuri. Yes, pastoral ya. Banyak ya, saya yakin banyak. Diberkati luar biasa dan Pastor Leonardo jelasin soal planning. How to start it right with God gitu. Bagaimana kita bikin perencanaan dimulai dengan Tuhan. Dimulai dengan Tuhan. Kalau saudara sempat catat poin-poinnya. Yang pertama itu bagaimana kita align-kan dulu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan sama perencanaan kita dari awal. Kemudian mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Dan yang ketiga perlu hikmat, perlu knowledge, perlu informasi. Jadi itu biblical sebenarnya untuk cari tahu dulu rencana-rencana persiapan yang dilakukan sebelum kita bikin perencanaan gitu. Dan hari ini saya akan menutup series kita di bulan Agustus ini di minggu terakhir dengan khotbah mengenai responsibility. Sebelumnya saya mau ucapkan thank you so much buat Pastor Andi dan Pastor Lia, lead pastor di tempat ini untuk kepercayaannya. Juga buat all pastoral, Pastor Esther, Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Sasa, dan Pastor Timothy Oro, my beloved husband. Ya, saya tadi pagi bilang memang ya kalau memang Tuhan mah kalau mau tangkep udah waktunya mah udah mau ngumpet, mau menghindar, mau kayak apapun. Kalau udah waktunya mah ditangkep aja gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar sama-sama soal itu. Tadi saya sampaikan hari ini saya mau sharing tentang responsibility. Menutup series khotbah bulan ini. Boleh saudara sama-sama katakan dalam hitungan ketiga responsibility dengan saya boleh? 1, 2, 3. Responsibility. Saya minta saudara untuk ngucapin tentang responsibility. Sebenarnya buat tahu kira-kira saudara setelah menyebutkan kata tadi terekspos dengan responsibility, apa yang saudara rasakan saat menyebutkan kata tadi? Gak perlu dijawab, dalam hati aja masing-masing. Adakah yang ngerasa nervous? Adakah yang ngerasa apa yang saudara rasakan? Karena sebagian orang, ada orang-orang yang saat terpapar dengan kata tanggung jawab, reaksinya justru excited. Reaksinya justru semangat karena mereka melihat itu sebagai berkat. Mereka melihat itu sebagai suatu kepercayaan. Jadi vibe-nya tuh positif. Wah, ada orang-orang yang seperti itu. Tapi gak sedikit juga orang-orang yang saat terpapar dengan tanggung jawab, reaksi yang pertama justru co-pressure ya. Beban, konotasinya tuh yaitu burden.
ada saudara yang mesti mengalami itu, yang merasakan itu, saya kebetulan lebih condong yang kedua, bukan yang pertama. Waktu saya dikasih tahu Pastor Lia, Green kamu jangan lupa sharing tanggal 28. Oh waduh Ci gitu kan. Apa temanya responsibility. Udah deg-degan minta sharing, responsibility lagi temanya. Jadi itu saya yang kedua tuh. Cuman tanpa mau menghakimi siapapun yang ada di ruangan ini, itu manusia sekali. Apapun yang saudara rasakan, saudara excited dengan tanggung jawab itu, atau saudara nervous. Bahkan di beberapa orang maksudnya ada yang lebih parah rasanya tuh bukan cuman pressure tapi sampai anxious. Langsung gak bisa nih. Tiap kali ada itu tambahan, ada ya banyak kok generasi milenial, saya tahu beberapa orang yang sampai di titik itu gitu. Tadi saya bilang tanpa berusaha menghakimi siapapun, apapun yang kita rasakan, either kita excited atau kita nervous, sedikit banyak itu dipengaruhi oleh season kita sebenarnya sekarang lagi apa. Benar ya? Saya sharing sama teman saya tadi sambil nunggu khotbah, ini kerjaan gue lagi dikit nih. Gue hampir minta kerjaan sama bos gue. Mungkin dia pas dikasih tanggung jawab langsung ke kelompok orang yang pertama. Tapi ada orang-orang yang justru udah ngerasa udah terlalu banyak yang ada di beban kita, yang kita bebankan sekarang dan ditambah lagi, oh Tuhan lagi nih Tuhan. Itu terlalu berat gitu ya. Jadi kita apapun itu yang dirasakan menurut saya kita nggak bisa bilang mana yang benar mana yang salah. Ada juga orang yang ngerasa tertekan pressure itu simply karena pengalaman mereka, bukan hanya season yang mereka rasakan di sekarang, mungkin sekarang baik-baik aja tapi justru pengalaman beberapa tahun terakhir mereka mungkin harus menanggung tanggung jawab yang seharusnya bukan mereka harus lakukan. Karena hal apapun itu jadi traumatis. Jadi itu gak penting apa yang kita rasakan, yang penting menurut saya hari ini kita ngerti apa sebenarnya yang Tuhan mau saat Tuhan kasih responsibility itu. Oke, jadi kita, dan untuk tahu itu kita mesti tarik jauh ke belakang pada mulanya saat Tuhan mau ciptakan manusia. Kita buka sama-sama di 1 Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, The Message Version, dikatakan, God spoke, let us make human beings in our image. Make them reflecting our nature so they can be responsible. So they can be responsible. Kata-kata dalam bahasa Indonesia supaya mereka berkuasa, dalam bahasa Inggrisnya diartikan so they can be responsible. Kalau kita ingin mengerti konsep responsibility yang Tuhan mau, kita mesti mengerti ini benar-benar menurut saya. Pas di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan ngomong dengan jelas, yuk kita bikin manusia so they can be responsible. Jadi sebenarnya responsibility itu God's idea. It's God's idea. Makanya dia godly sekali. It has nothing to do sama apa yang kita lakukan aja. Since the beginning it was His idea untuk kasih responsibility di setiap kita. Gitu. Jadi kalau kita ngomong responsibility, harusnya ini jadi sesuatu yang bukan praktikal. Gimana cara langkah apa? Harusnya enggak gitu. Tapi justru sesuatu yang sangat spiritual. Lebih dari apa yang sedang kita alami, lebih daripada apa yang kita lakukan setiap hari, lebih dari apa yang kelihatan. Harusnya ini sangat spiritual. Karena
Tuhan yang berinisiatif sendiri, itu intensinya Tuhan dari awal saat dia ciptakan manusia dan dia bilang, so they can be responsible. Jadi kita agree dulu sama fondasi ini untuk kita belajar terus ke depan tentang responsibility. Bahwa responsibility itu sangat spiritual. Agree ya dengan saya ya? Oke Pastor, thank you sudah dijawab. Kalau misalnya responsibility itu sangat godly dan sangat spiritual, kenapa most of the time itu kok rasanya kayak beban ya? Benar? Ada yang merasakan itu? Kenapa kok malah kayak struggle banget? Kenapa ya? Waktu kita baca lagi di Kejadian 1. Yang terjemahan bahasa Indonesianya mungkin? Ya. Ayat 26, kalau saudara baca di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini kan sesuatu yang luar biasa besar dan berat, benar? Benar gak? Ya ampun, saya pernah punya anjing, ngurusin satu anjing aja tuh, satu binatang aja tuh susahnya luar biasa. Gak usah anjing deh. Ikan cupang yang 5.000 di pasar, yang orang bilang biarin aja gak usah dikasih makan tetap hidup. Itu pun susah ngurusin ya, ada struggle-nya. Itu sebenarnya the very point konsep responsibility itu memang harus ada struggle-nya. Kalau gak ada struggle namanya hobi, bukan responsibility, betul? Ya hobi buat happy-happy aja. Tapi konsep responsibility itu pasti contain struggle di dalamnya. The thing is, kalau kita lihat memang di bagian supaya tugasnya ngurusin yang di udara, ngurusin yang di darat, ngurusin yang di laut, ngurusin semuanya, kita pasti overwhelmed. Karena berat banget tugasnya. Tapi kalau kita geser perspektif kita yang kita lihat bukan tugasnya. Karena di situ kan dia tulis supaya, dalam bahasa Inggrisnya so they. So dan supaya itu kan sebab akibat ya. Kalau kita geser perspektif kita daripada tugasnya ke sisi sebelumnya, kita jadi ngerti ini semua jadi make sense. Kenapa dikasih tugas sebesar itu, seberat itu, sebanyak itu? Karena Tuhan udah bilang kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. So Tuhan udah kasih kapasitas untuk melakukan responsibility kita sebelum Tuhan kasih itu. Yes. Jadi saat Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, ini identity yang Tuhan kasih. Kita jadi bisa melakukan responsibility kita yang berat tadi karena kita punya identity ini nih. Jadi kuasanya itu melekat di identity-nya, bukan melekat di apa yang kita lakukan. Bukan melekat di responsibility-nya, enggak. Melekat di identity-nya. Yang punya kuasa tuh di situ. Dan untuk kita bisa percaya, kita bisa yakin dengan identity itu butuh iman. Butuh iman. Jadi saat iman kita percaya bahwa Tuhan kasih kemampuan dan kapasitas itu karena Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Itu collide, iman kita collide dengan responsibility, kuasa ada di situ. Saat iman dan responsibility collide, kuasa ada di situ. Makanya jangan cepat-cepat kita menghindari responsibility. Karena ada kuasa di dalamnya. Saudara setuju dengan saya? Itu yang pertama. Kuasanya tuh sama sekali bukan apa yang kita lakukan. Saat kita ngomongin soal responsibility, makanya jangan kita kecilkan maknanya. Jangan kita cuma kecilkan sampai di outputnya. Oke, saya dikasih tugas ini, tanggung jawab ini untuk melakukan tujuannya ini. Dan berhenti di situ. Jangan, terlalu kecil kalau memang ini sifatnya spiritual. Saat kita dikasih tanggung jawab itu justru yang kita lihat,
Oke, ini yang bagian yang saya lakukan, tapi lebih daripada itu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang saya lihat untuk buat saya jadi seperti yang Tuhan mau, bawa pada titik yang Tuhan mau. Rencana besar yang Tuhan buat. Kalau kita sudut pandangnya seperti itu tentang responsibility, bahwa ini bukan tentang semata-mata apa yang kita lakukan, tapi semata-mata apa yang Tuhan mau lakukan. Karena since day one tadi itu idenya Tuhan, intensinya Tuhan, maka cara kita lihat responsibility kita setiap hari itu pasti beda. Pasti beda. Mau besar atau maupun kecil. Saya kan cuman ini, ke kantor cuman ketemu customer aja 2-3 orang. Udah gitu aja. Beda. Pas kita ngerti ini, kalau kita lihat apa yang kita lakukan, setiap tanggung jawab yang dikasih ke kita, setiap tugas, even setiap struggle yang ada, yang dikasih buat kita, cara kita lihat beda. Pas kita datang ke kantor, ketemu, oke, nih saya ketemu sama dia, saya ngomong sama dia, karena saya ngomong baik banget, ternyata merubah dia. Cara kita lihat responsibility beda banget. Cara kita ibu rumah tangga membesarkan anak, pas dia tahu ini tuh lebih daripada sekedar tugas, ada yang mau Tuhan kerjakan, beda cara dia besarkan anak, beda. Jadi itu yang tadi saya mau sampaikan. Pas kita lihat responsibility ini, karena ini at the first place God's idea, ini godly sekali dan ini harusnya sangat spiritual. Jangan kita lihat ini hanya di outputnya jadi tugasnya aja gitu. Selama kita masih fokus sama tugasnya, pasti overwhelm. Pasti overwhelm. Melihat ini, kecenderungannya lihat ini sebagai beban. Kayak tadi waktu kita lihat tugas yang Tuhan kasih di Kejadian 1 ayat 26. Tapi saat kita kawinkan antara iman kita percaya identiti kita di dalam Tuhan, dan kita kawinkan responsibility kita, apa yang menjadi tugas kita, power terjadi di situ. Sekarang gimana caranya kita bisa handle ini, handle responsibility ini. Yang pertama, Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini normal banget sebenarnya. Bagian pertama tuh itu insting manusia. Pas dapat struggle, pas dapat tugas, dapat tanggung jawab, insting pertama kita itu apa? Nyari jalan keluar, nyari solusi seperti apa. Gak usah diajarin, langsung mikir seperti itu. Padahal Amsal bilang Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mau kita pikir jalan yang mana? Tuhan, eventually Tuhan yang tentukan gitu. So kenapa kita enggak dari awal kita tanya Tuhan? That's the first point. Tanya Tuhan. Aduh Pastor Green, di GC kenapa ya sering banget poin pertama tuh tanya Tuhan. Yang praktikal dikit dong Pastor. Justru karena responsibility ini sangat spiritual. Jadi tanya Tuhan itu poin paling penting. Dan karena ini God's idea, idenya Tuhan sejak awal, jadi tanya Tuhan tuh jadi relevan sekali. Justru praktikal sekali. Karena cuma Tuhan yang tahu kapasitas kita sekarang mampu untuk menanggung apa dan nantinya akan jadi apa. Saya tulis di sini, only God knows what you are truly capable of doing and who you are capable of becoming. Cuman Tuhan yang tahu karena Dia yang ciptakan, Dia yang percayakan tanggung jawab. Cuman Tuhan yang tahu the whole planning, rencana besarnya tuh cuman Tuhan yang tahu. Yang kita lihat cuman di depan kita aja saat ini. Rencana panjangnya cuman Tuhan yang tahu. That's why paling penting tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Walaupun gak usah khawatir kita ngerasa, tapi ini terlalu besar nih, ini terlalu berat, terlalu heavy. Mazmur 103 ayat 14, pemazmur bilang sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Waktu Tuhan kasih responsibility di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan tahu gak kalau kita debu? Tahu. Tuhan tahu kita gak mampu, Tuhan tahu kita gak layak. Yet Tuhan kasih responsibility itu. Karena Dia kasih identitas.
serupa dan segambar dengan dia sebelum dia kasih tugas responsibility itu. Itu yang pertama. Jadi tanya Tuhan itu jadi sangat-sangat relevan. Cuman kita jangan sesat juga. Ada loh orang-orang yang kelihatannya, ini rohani sekali ya, tanya Tuhan, dan berhenti di, ya udah Tuhan, bersembunyi di belakang kedaulatannya Tuhan. Tuhan tahu apa yang aku tangguh, Tuhan tahu jalan keluarnya, ayo Tuhan tolong aku gitu. Tapi berhenti di situ, kita nggak lakukan apa yang menjadi responsibility kita, apa yang menjadi bagian kita, itu sesat. Itu kayak minta Tuhan, kalau Tuhan mungkin dijawabnya, ya ini kan tugas lo. Jadi how it works itu bukan kita minta Tuhan melakukan bagian Tuhan tanpa kita mau melakukan bagian kita, no. Tuhan melakukan bagian Tuhan dan kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Itu cara kerjanya seperti itu. Jadi poin yang pertama, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Yang kedua, embrace your portion. Embrace your portion berapapun itu jumlahnya. Sekarang dipercayakan porsi kita berapa? Mungkin 5, mungkin 2, atau cuman 1. Kayak cerita talenta ya. Berapapun porsi kita, lakukan dan kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang Tuhan percayakan 1, tapi percayalah kita nggak akan sampai di 5 kalau kita nggak berhasil lakukan yang 1. Benar gak? Gak bakal sampai di 2 kalau yang 1 aja tuh nggak bisa kita selesaikan. Tuhan bukan Tuhan yang oke, kemampuannya 1 sih, tapi ya udahlah kasih yang 5 aja, kesian gitu. Enggak, Tuhan nggak gitu. Jadi jangan mimpi, jangan berharap kita mau ambil yang dapetin yang 5 pada 1 aja kita nggak mampu. Itu bunuh diri loh, dan Tuhan nggak punya intensi untuk itu. Ini bukan konsep responsibility yang Tuhan berikan. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekarang dapat 1, kerjakan itu dengan baik. Sekarang dapat 2, puji Tuhan, lakukan lagi dengan lebih baik. Sekarang dapat 5, bersyukur, berat, pasti berat. Orang bukan 2 atau 1 lagi, lebih berat pasti. Bersyukur, kerjakan itu dengan baik. Ini berlaku buat, yaitu yang kalau dapat 1, aduh Tuhan tapi pengen banget yang 5. Setia dulu deh sama yang 1. Tapi sebaliknya, yang udah dapat tanggung jawab yang banyak, yang dipercayakan besar, dipercayakan 5, jangan overwhelm. Pelan-pelan. Berita baiknya saudara udah lulus di 1 dan 2, makanya saudara dikasih 5. Itu for sure. Berita baiknya ada di situ. Jadi gak usah khawatir, tapi ini kayaknya gak kuat banget Tuhan. Kok bisa ya? Yang kemarin juga waktu 2 kapasitasnya 2 juga gitu kan sebenarnya. Gak kuat banget Tuhan kok. Jadi just being faithful. Setia aja, lakukan apa yang jadi bagian kita, apa yang jadi responsibility kita. Dan selebihnya biar Tuhan yang lakukan bagiannya Tuhan. Kalau kita frustasi, tanya Tuhan. Balik ke poin pertama, tanya Tuhan. Cuman kita mesti hati-hati juga di sini. Jangan sampai kita sesat juga. Karena banyak dari kita ya ngambil responsibility yang sebenarnya nggak perlu kita ambil. Bener gak? Ada yang suka kayak gitu gak? Itu kelihatannya baik banget loh. Ada orang yang semuanya mau dilakukan. Tapi kayak gini. Ibu punya anak 4 tahun, 4 tahun setengah, udah bisa makan sendiri. Mamanya marah-marah, riweh sendiri, ngerasa ribet karena makan biar cepet gak ribet, mamanya suapin. Itu dia ngeribetin dirinya sendiri sebenarnya, bener gak? Responsibility di anak itu udah bisa bertanggung jawab untuk makan sendiri. Harusnya biar itu jadi responsibility-nya dia. Mamanya fokus sama responsibility mamanya. Apa? Sambil dia makan beresin rumah. Itu orang kadang overwhelmed, orang kadang ngerasa aduh ini gak bisa nih, panik sendiri dan apapun. Mungkin kita perlu cross check apakah kita melakukan apa yang jadi responsibility kita. Atau kita ngambil sebenarnya apa yang bukan jadi responsibility kita. Karena Tuhan kasih pasti sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau saudara bisa 2, Tuhan pasti percayakan 2. Tanya Tuhan, 2 ini nih benar yang ada di tangan ini benar gak? Kalau sekarang ada 3, tanya Tuhan yang mana yang bukan. Makanya poin tanya Tuhan itu penting banget. Saya nggak bisa jawab.
Pastor Andi gak bisa jawab, Pastor Esther gak bisa jawab, Pastor Doni gak bisa jawab. Kalau saudara datang, ini gimana ya curhat ini. Gak bisa, yang tahu itu ya Tuhan. Dan Tuhan ngomong lewat saudara langsung yang mengalaminya. Jadi poin yang kedua, poin yang pertama tanya Tuhan. Poin yang kedua tadi adalah embrace your portion. Dan yang ketiga adalah lakukan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23. Kalau misalnya ngomongin soal responsibility dan ayat ini gak dirujuk kayak orang hukum ya. Maksudnya ayat ini gak kita lihat, kayaknya gak pas gitu ya. Tapi ini muncul nih, responsibility ini mesti ada ini nih. Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dulu pas saya lihat ayat ini susah banget saudara nerapinnya. Saya gak tahu ya dengan saudara, tapi buat saya gak begitu masuk. Karena kan yang kita hadapin bos kita, yang kita hadapin anak kita yang masih toddler mungkin yang menguji iman kita. Yang kita hadapin kan real person ya. Tapi disuruh melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Cuman kalau kita tadi ngerti foundationnya bahwa responsibility ini sebenarnya God's idea dan ini sangat spiritual, ini jadi relevan banget. Jadi gampang ngertinya karena kita udah ngelihat bukan hanya di job desk-nya aja, bukan hanya di action-nya, bukan hanya di tugasnya, tapi lebih daripada itu. Kalau Tuhan lagi mengerjakan sesuatu. Saya pakai contoh banyak orang tua dan anak karena musim saya juga lagi perjuangan orang tua dan anak gitu. Maksudnya saya lihat anak saya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kayak gini, pas saya lihat anak saya, rasanya itu pengen marah ya. Kan lagi masa-masanya yang punya anak 3 tahun, 2, 3, 4 tahun pasti tahu rasanya. Banyak banget menguji iman, tapi saat itulah ya Roh Kudus ya, saat pengen marah, saat kita lihat ini seperti bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, kita ingat gitu. Dia juga mungkin struggle. Itu lebih gampang saudara relate-nya sama ayat ini, saat saudara ngerti bahwa responsibility saudara itu bukan tentang saudara, tapi tentang apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi yang ketiga tadi, lakukan dengan segenap hati. Saya udah mau hampir selesai, saya mau tutup dengan ada satu ayat sebenarnya. Yang ayat ini nih kalau dari seluruh Alkitab boleh dibilang ayat favorit saya, boleh bilang pilih ayat favorit, ini ayat favorit saya. Suami saya semalam saya sharing, kamu sharing apa? Aku mau sharing tentang ini deh, ada ayat favorit aku mau sharing juga gitu. Terus kata suami saya, oh yang ini ya. Jadi dia udah tahu, itu karena saya menghidupi hidup saya bertahun-tahun tuh berpegang sama ini jadi kekuatan saya bertahun-tahun. Itu dan ayat ini dia keluar dari seseorang yang menurut Alkitab orang paling berhikmat, orang paling pintar, orang paling kaya dalam sejarah manusia. Saudara tahu pasti siapa ya? Salomo. Itu dia tulis di pengkhotbah. Orang yang seperti itu sebenarnya, orang ini sebenarnya kalau diundang ya paling eligible sebenarnya, paling pas untuk ngomongin how to conquer the world, how to be success in life gitu ya. How to be sukses lah dalam hidup. Dia Salomo paling eligible untuk ngomong gitu, yet dia ngomong ini. Dia ngomong gini, I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. Waktu saudara lihat ayat ini, semua yang saya bold, coba lihat itu baik-baik. The fastest runner, the strongest,
the wise, the skillful, those who are educated. Gak selalu menang tuh. Mereka ini ya, the fastest, the strongest, the wise, the skillful, those who are educated. Mereka ini melakukan responsibility mereka dengan sangat optimal. Saya yakin, kalau nggak mungkin jadi fastest runner kalau nggak pernah latihan, bener gak? That's their part. Gak mungkin jadi the strongest warrior kalau mereka nggak pernah latihan, nggak pernah fight terus, nggak pernah mempersiapkan diri dia. Nggak mungkin. Nggak mungkin jadi the wise kalau nggak pernah cari tahu, nggak pernah belajar, nggak pernah cari hikmat. Nggak mungkin jadi the skillful, inovator. Kita udah tidur mungkin mereka masih ngulik, nyari referensi, coba ini, coba itu, gagal, coba lagi. The skillful, those who are educated, belajar terus, S1, S2, S3, pinter. Even mereka ini yang melakukan responsibility mereka dengan sangat baik, sangat maksimal. Sampai jadi yang terbaik ya. Salomo bilang apa? Pengkhotbah bilang apa? Gak selalu menang tuh. Gak selalu gak terkalahkan tuh. Gak wealthy juga. Susah juga, ada yang lapar. Gak semua sukses. Karena apa? Karena it is all decided by chance. By being in the right place at the right time. Itu kedaulatan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi waktu saudara lihat ini benar-benar, saudara boleh lupa poin-poin yang tadi saya sampaikan, gak apa-apa. Ayat-ayat yang sudah saya sebut tadi gak apa-apa. Tapi ayat terakhir ini saudara ingat, saudara simpan di dalam hati saudara. Seperti saya simpan ini bertahun-tahun dan jadi kekuatan saat struggles itu datang. Waktu kita terima tanggung jawab yang menurut kita, wow, Tuhan ini berat sekali. Atau waktu kita mau putus asa, karena ya Tuhan porsinya cuma segini-segini aja nih. Saudara ingat ini. Bahwa itu butuh usaha kita betul, tapi yang paling penting daripada itu, kedaulatan Tuhan. Dan buat kita yang tahu, buat kita yang percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu yang baik buat kita anak-anaknya, ini jadi kekuatan buat kita. Kita percaya Tuhan setia, kita percaya Tuhan gak akan tinggalin kita. Yusuf dalam kehidupannya, dari awal sampai akhir kalau kita lihat ya, baca ceritanya dia, kita, nih orang struggle banget hidupnya ya. Mulai dari dibenci keluarganya, saudaranya dia dibuang, habis dia dibuang, jadi budak. Saat jadi budak dia tetap lakukan bagiannya dia loh. Responsibility-nya tetap dijaga. Makanya Tante Poti, tante suka banget gitu. Tante suka banget, tante mau, dia gak mau, dia lari, dipenjarain. Even di penjara dia melakukan responsibility dia dengan sangat baik. Bagian dia dengan sangat baik. Saudara ikutin ceritanya, dia dipercayakan untuk melakukan administrasi lah, semacam administrasi di dalam penjara. Bangun hubungan yang baik sama teman-teman di dalam. Temennya lupa juga. Sampai pada akhirnya Tuhan bawa dia in the right place at the right time. Di Mesir jadi orang kedua paling berkuasa di negara adidaya waktu itu. Di waktu atau di masa seluruh dunia lagi kelaparan. Cuman buat pakai dia ngasih makan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudaranya datang dan minta makan sama dia. Kalau kita cuman fokus lihat cerita berhenti di struggle-nya aja dan kita nggak tahu ujungnya seperti apa, mungkin berat. Tapi pas kita ngerti kalau Tuhan lagi mengerjakan sesuatu untuk bawa kita pada titik
yang ada di sana, saya percaya saudara bisa jadi kuat. Jadi yang saya mau bilang buat saudara, apapun yang saudara sedang rasakan malam ini, struggle yang saudara rasakan dalam responsibility, dalam peran saudara di masyarakat, di kantor, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai you name it. Struggle saudara apa? Struggle benar-benar yang jadi responsibility saudara sekarang apa? Kalau saudara lagi struggle sekarang, itu ini good news buat saudara. Berarti saudara sedang melangkah pada titik yang eventually Tuhan mau bawa at the right place, at the right time. Yes. Jadi saudara ingat ini aja. Taruh di dalam hati saudara setiap kali masa susah itu datang. Percaya Tuhan dalam proses ini. Tuhan tuh setia. Tuhan setia banget. Jadi jangan fokus sama responsibility-nya. Jangan fokus sama bebannya, nanti kita overwhelm. Fokus sama identity kita, oke? Fokus sama identity kita. Saya mau berdoa buat saudara. Tapi sebelum saya berdoa ini, saya mau minta untuk menyanyikan satu lagu, dan sambil WL menyanyikan lagunya, saudara sama-sama kita tutup mata. Lupakan sejenak apa yang jadi struggle saudara sekarang. Lupain apa yang ada di depan mata struggle saudara. Tapi saudara ingat tahun-tahun yang sudah lewat, hari-hari berat yang sudah pernah lewat, yang Tuhan tolong saudara, yang saudara pikir saudara gak mungkin bisa lewatin. Saudara pikir saudara gak mungkin bisa sampai di hari ini, yet saudara ada di hari ini. Saudara pikirin itu semua kebaikan Tuhan, semua kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Saudara renungkan malam ini, dan saya berdoa biar itu jadi kekuatan buat setiap saudara untuk menghadapi setiap struggle yang ada di musim ini. Yes. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. This is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me.